Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'd. Kami dari Pusat Kajian Al-Quran dan Informasi Islam Al-Azhar Kelapa Gading, pada hari ini kami ingin menyampaikan mengenai tentang sujud syukur. Apakah yang dimaksud dengan sujud syukur? Definisi sujud syukur sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Definisi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat atau tertolak dari bencana. Adapun mengenai pensyariatan sujud syukur di dalam kitab yang sama, Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal bin As-Said As-Salim, begitu juga di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa telah ditetapkan dalam hadis dari jalur Ka'ab bin Malik yang sangat panjang, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim, bahwa ketika datang kepadanya kabar gembira bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sujud syukur. Mengenai pensyariatan sujud syukur banyak sekali diterangkan di dalam hadis-hadis, ya. Di antara yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Misalnya dari lain, di antaranya adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah." Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati sesuatu yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira kepadanya, maka beliau tersungkur untuk sujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya. Itu mengenai pensyariatan sujud syukur. Adapun mengenai hukum sujud syukur, yang dimana dalam madhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang disunahkannya sujud syukur. Sujud syukur disunahkan ketika mendapatkan nikmat yang baru dan selamat dari bencana. Nikmat yang baru itu misalnya ketika dikaruniai anak, ketika selamat dari musibah, sembuh dari sakit, selamat dari kebakaran, dari tenggelam,
dari tabrakan dan lain-lain. Dianjurkan pula sujud syukur ketika melihat orang lain yang tertimpa musibah, sedangkan ia sendiri selamat dari musibah tersebut. Nah, jadi sujud syukur disunahkan ketika mendapatkan nikmat yang baru dan selamat dari bencana. Sama saja apakah bencana tersebut menimpa banyak orang atau hanya menimpa dirinya sendiri. Dan sujud syukur itu tidak disunahkan untuk kenikmatan yang terus menerus, seperti nikmat bernafas, bisa melaksanakan salat, dan lain-lainnya yang sifatnya itu terus menerus. Adapun dalam mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat sujud syukur tidak disunahkan. Lalu tata cara sujud syukur. Nah, tata caranya adalah seperti sujud pada sholat, yaitu dengan 1 kali sujud. Dianjurkan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, lalu bertakbir dan melakukan sujud. Bacaannya seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala tanpa ada salam. Tidak dimakruhkan jika dilakukan di waktu-waktu yang terlarang sholat. Lalu apakah sujud syukur disyariatkan pada sholat? Tidak disyariatkan sujud syukur dalam sholat, karena penyebab sujud syukur ini berada di luar sholat. Jika ia sujud syukur, maka sholatnya batal, kecuali jika ia lupa atau tidak tahu, sebagaimana jika ia menambahkan 1 sujud karena lupa. Ini diterangkan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai sujud syukur. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.